Halo Bolo, pecinta bola. Berikut ini ada 5 berita Timnas simak yuk. Berita pertama, Timnas Indonesia pesta kemenangan. Debut gokil Joy Pelupes dan tembok pertahanan Rizky Ridho bikin lawan keder. Timnas Garuda baru aja bikin sejarah. Kemenangan dramatis atas Bahrain bikin kita makin dekat ke Piala Dunia 2026. Tapi yang bikin heboh debut Joy Pelupes gokil banget dan Rizky Ridho. Jadi tembok pertahanan yang nggak bisa ditembus. Gimana aksi mereka di lapangan? Apa kata Coach Kluivert? Langkah Indonesia selanjutnya gimana? Jangan skip, tonton sampai habis karena bakal seru banget. Langsung play videonya. Berita kedua. Pecah, Timnas Indonesia bikin gempar. Presiden Prabowo turun langsung ke GBK buat kasih apresiasi. Apa ini sinyal kita bakal tembus Piala Dunia 2026? Jangan kemana-mana, kita bahas tuntas. Berita ketiga. Timnas sepak bola pantai kita bikin sejarah di AFC Beach Soccer Bro. Setelah 2 kali tampil dan selalu kalah, kali ini mereka berhasil mencetak kemenangan pertama. Gimana sih keseruannya? Siap-siap, ini bakal bikin lo bangga. Berita keempat. Keyakinan Erick Thohir usai Bahrain tumbang di GBK dan sekarang peluang Indonesia ke Piala Dunia makin nyata. Tapi tantangan selanjutnya lebih gila. Apa yang harus kita lakukan? Yuk bahas tuntas. Berita kelima. Gawat, Timnas Indonesia bakal hadapi Cina tanpa 2 pemain kuncinya. Marcelino, Ferdinand, dan Maarten Paes dipastikan absen. Siapa yang bakal ngegantiin mereka? Apa ini jadi akhir perjalanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia? Jangan kemana-mana, kita kupas tuntas sekarang juga. Timnas Indonesia pesta kemenangan. Debut gokil Joy Pelupes dan tembok pertahanan Rizky Ridho bikin lawan keder. Timnas Indonesia makin menggila di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, Garuda berhasil mengandaskan Bahrain dengan skor tipis tapi penuh makna 1-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini nggak cuma bikin publik Indonesia bersorak, tapi juga jadi ajang pembuktian 2 pemain kunci Joy Pelupes yang menjalani debut gokilnya, dan Rizky Ridho yang tampil sebagai tembok kokoh di lini belakang.
Gol tunggal berkelas dari Ole Romani pertandingan ini benar-benar penuh drama. Indonesia akhirnya memastikan 3 poin berkat gol tunggal dari Ole Romani pada menit ke-24. Pemain yang kini memperkuat Oxford United itu sukses menyambar umpan matang dari Marcelino Ferdinand, rekan setimnya di klub. Gol ini jadi bukti betapa nyetelnya kerja sama para pemain muda Indonesia di lapangan. Dengan kemenangan ini, Indonesia mencatatkan start sempurna di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert girang bukan main, kami pantas menang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, gak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas hasil positif ini. Menurutnya, kemenangan ini sepenuhnya layak karena timnya menciptakan banyak peluang. Kami sangat bahagia dengan hasil ini. Saya rasa kami memang pantas menang. Kami punya banyak peluang, seharusnya bisa cetak lebih dari 1 gol, ujar Kluivert dalam konferensi pers setelah laga. Gak cuma itu, Kluivert juga menegaskan kalau kemenangan ini jadi fondasi penting untuk membangun identitas permainan Timnas Indonesia ke depannya. Kami masih punya waktu buat lebih baik lagi. Saya bangga dengan tim ini. Mereka bermain dengan hati. Ini baru awal, masih banyak yang harus dikerjakan, tapi kami di jalur yang benar, tambahnya. Joey Pelupes debut fantastis yang bikin fans kagum. Salah satu kejutan dalam laga ini adalah performa Joey Pelupes. Pemain keturunan Belanda itu menjalani debutnya bareng Timnas Indonesia dan langsung tampil sebagai motor di lini tengah. Awalnya, Pelupes dikenal sebagai bek kanan, tapi Kluivert melakukan eksperimen dengan memainkannya sebagai gelandang bertahan. Hasilnya, GOKIL. Dia tampil luar biasa dalam memutus serangan lawan dan mengalirkan bola ke depan. Joey sangat bagus. Saya sudah mengenal dia sejak lama, sejak 2011 di Twente. Saya tahu kualitasnya dan dia membuktikannya hari ini, kata Kluivert. Dulu dia bek kanan, tapi saya melihat potensi dia sebagai gelandang bertahan. Dia pemain yang cerdas, disiplin, dan pekerja keras. Saya bangga dia memilih Indonesia dan bangga melihat debutnya, tambahnya. Dengan performa seperti ini, bisa jadi Pelupes bakal terus dipasang di posisi yang sama di pertandingan-pertandingan berikutnya. Rizky Ridho, tembok baja di lini belakang. Selain Pelupes, nama lain yang mencuri perhatian adalah Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta ini tampil luar biasa sebagai palang pintu di lini belakang Indonesia. Bahrain coba membongkar pertahanan Indonesia berkali-kali, tapi Ridho nggak kasih celah. Dia tampil disiplin, tangguh, dan selalu sigap dalam duel udara maupun duel 1 lawan 1. Patrick Kluivert pun nggak ragu buat kasih pujian tinggi buat pemain berusia 23 tahun itu. Rizky Ridho luar biasa. Dia memang pantas jadi starter. Performa dia sangat solid. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dia benar-benar hebat. Masa depannya cerah dan saya senang dengan performanya malam ini, ujar Kluivert. Penampilan tangguh Rizky Ridho ini memastikan Indonesia tetap clean sheet dan keluar sebagai pemenang. Langkah selanjutnya laga berat menanti Garuda. Meski sudah menang lawan Bahrain, perjuangan Indonesia belum selesai. Masih ada laga-laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus dijalani. Dengan performa yang makin solid dan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Joey Pelupes dan Rizky Ridho, harapan buat lolos ke Piala Dunia makin terbuka lebar. Ayo terus dukung Garuda. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang Timnas Indonesia. Kita gas terus ke Piala Dunia 2026. Prabowo apresiasi kemenangan Timnas Indonesia.
Garuda punya peluang ke Piala Dunia 2026. Halo Sobat Bola, gimana nih perasaan kalian setelah nonton pertandingan seru antara Timnas Indonesia versus Bahrain tadi malam? Buat yang belum tahu, Timnas kita berhasil menang tipis 1-0 atas Bahrain dalam laga yang super krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Eits, bukan cuma kita yang excited, Presiden Prabowo Subianto juga langsung turun ke stadion buat kasih dukungan dan apresiasi buat perjuangan Garuda. Kemenangan yang menentukan. Jujur aja, pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Taruhannya gede, guys. Kalau sampai kalah, bye-bye kesempatan buat lanjut ke babak berikutnya. Tapi untungnya Timnas kita tampil solid dan berhasil amankan kemenangan. Presiden Prabowo pun nggak bisa menahan rasa bangganya. Alhamdulillah kita berhasil tim nasional kita. Perjuangannya cukup baik, mereka berjuang agak keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI. Maju terus, mudah-mudahanlah, ujar Presiden Prabowo kepada media usai pertandingan. Alhamdulillah ya kita berhasil sampai keputusan perjuangannya baik, mereka berjuang keras dan kita berterima kasih PSSI ya maju terus mudah-mudahan kalau di pertama bisa final tapi ini berarti kita masih ada kesempatan untuk maju terus ya. Oke. Terima kasih. Bagus. Oke. Terima kasih. Bisa kebayang dong gimana atmosfernya di GBK? Penonton heboh, supporter nyanyiin yel-yel dengan penuh semangat, dan pastinya Timnas tampil all out di lapangan. Dan hasilnya? Kemenangan manis buat Indonesia. Lolos ke Piala Dunia 2026. Bisa banget. Hasil pertandingan ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga tentang nasib Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prabowo sendiri optimis banget kalau Indonesia masih punya peluang besar buat lolos. Kalau ini tadi kita kalah, kita sudah out, tapi ini berarti masih ada kesempatan kita maju terus, katanya dengan penuh semangat. Buat kalian yang mungkin belum ngeh, ini adalah momentum emas buat Timnas kita. Dengan skuad muda berbakat dan semangat juang yang tinggi, bukan nggak mungkin kita bisa melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Prabowo dan pemerintah all out dukung Timnas. Bukan cuma sekadar nonton doang, kehadiran Presiden Prabowo di GBK juga jadi bukti nyata bahwa pemerintah serius mendukung sepak bola Indonesia. Ini bukan sekadar janji manis, tapi dukungan real buat kemajuan olahraga kita. Bayangin aja stadion penuh, ribuan supporter nyanyi bareng, dan di antara mereka ada presiden yang ikut merasakan euforia kemenangan. Ini jadi suntikan motivasi gede buat para pemain. Harapannya bukan cuma menang di laga ini, tapi juga terus konsisten hingga bisa melaju ke Piala Dunia. Timnas Indonesia masih banyak PR. Meskipun menang, bukan berarti kita bisa leha-leha. Masih banyak aspek yang perlu diperbaiki kalau mau bersaing di level yang lebih tinggi. Mulai dari strategi permainan, fisik pemain, sampai mentalitas bertanding, semua harus ditingkatkan. Tapi dengan dukungan penuh dari pemerintah, federasi, dan tentunya kita sebagai supporter, nggak ada yang mustahil. Prabowo sendiri juga ngasih apresiasi tinggi buat performa Timnas yang semakin berkembang. Bagus, bagus. Saya kira lumayan kita, katanya dengan nada optimis. Lumayan? Wah, kalau presiden aja bilang lumayan, berarti tinggal sedikit lagi nih buat jadi luar biasa. Ayo, terus dukung Timnas. Sekarang tugas kita sebagai pecinta sepak bola adalah terus mendukung Timnas Indonesia. Jangan cuma pas menang aja, tapi juga saat mereka lagi berjuang keras. Kritik boleh, tapi yang membangun ya. Jadi, menurut kalian, gimana peluang Indonesia buat lolos ke Piala Dunia 2026? Bisa nggak nih Timnas bikin sejarah? Drop pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe buat update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sejarah baru. Timnas sepak bola pantai Indonesia hajar Afghanistan di AFC Beach Soccer 2025. Yo guys, ada berita super keren dari dunia sepak bola pantai nih. Timnas sepak bola pantai Indonesia akhirnya bikin sejarah di ajang AFC Beach Soccer 2025.
Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Garuda sukses pecah telur dan meraih kemenangan perdana mereka di pentas Asia. Gokil nggak tuh? Yuk, kita bahas keseruannya bareng-bareng. Oke, jadi gini, gengs. AFC Beach Soccer 2025 lagi digelar di Thailand, tepatnya di Jomtien Beach Arena, Pattaya. Ini adalah ajang bergengsi sepak bola pantai di Asia, dan tahun ini Indonesia kembali ikut serta setelah sebelumnya tampil di tahun 2011 dan 2023. Nah, yang bikin seru di dua edisi sebelumnya, kita tuh belum pernah menang sama sekali, alias selalu pulang dengan tangan kosong. Ngenes banget kan? Tapi tenang, tahun ini beda. Timnas sepak bola pantai Indonesia akhirnya mencetak sejarah dengan kemenangan manis 6-4 atas Afghanistan di laga terakhir grup C. Meskipun kita nggak lolos ke fase berikutnya, tapi ini tetap jadi prestasi yang luar biasa buat sepak bola pantai Indonesia. Kemenangan ini bukan cuma soal angka, tapi soal perjuangan dan perkembangan tim kita yang makin solid. Dari menit awal, pertandingannya udah panas, bro. Indonesia langsung main agresif dan berhasil mencetak beberapa gol cepat yang bikin Afghanistan kaget. Tapi ya, namanya juga sepak bola pantai, skornya bisa berubah dalam hitungan detik. Afghanistan sempat memberikan perlawanan sengit, tapi Garuda tetap lebih dominan dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 6-4. Gila sih, ini pertandingan yang benar-benar bikin deg-degan. Setiap detik terasa penting dan timnas kita benar-benar menunjukkan mental juara meskipun sebelumnya sempat mengalami 2 kekalahan dari Iran dan Uni Emirat Arab. Kalau diibaratkan ini kayak tim yang udah jatuh 2 kali, tapi tetap bangkit dan ngasih pembuktian di laga terakhir. Respect banget buat mereka. Indonesia finish di peringkat ketiga grup C dengan mencetak 9 gol dan kebobolan 22 kali. Ini adalah kali pertama timnas sepak bola pantai Indonesia menang di ajang AFC Beach Soccer setelah gagal total di edisi 2011 dan 2023. Sebelumnya di 2011 kita cuma cetak 6 gol dan kebobolan 18. Sedangkan di 2023 malah lebih parah, cuma bikin 4 gol, tapi kebobolan 24 kali. Finish di posisi ketiga grup adalah pencapaian terbaik timnas kita di ajang ini. Biasanya kita selalu jadi juru kunci, bro. Kemenangan ini jadi sinyal positif buat sepak bola pantai Indonesia. Meskipun belum bisa melaju ke fase berikutnya, tapi perkembangan yang ditunjukkan timnas kita benar-benar patut diapresiasi. Bayangin aja sebelumnya kita selalu kalah di semua pertandingan, dan sekarang kita bisa menang di ajang sebesar ini. Artinya kita udah di jalur yang benar dan tinggal butuh dukungan lebih banyak lagi buat berkembang. Jadi, buat kalian yang suka sepak bola pantai atau bahkan baru mulai ngikutin, jangan lupa terus dukung timnas kita ya. Siapa tahu di edisi berikutnya, kita bukan cuma bikin sejarah menang pertama, tapi juga lolos ke fase berikutnya. Semangat terus Garuda! Oke guys, itu dia kabar seru dari AFC Beach Soccer 2025. Gimana menurut kalian? Keren nggak kemenangan timnas kita kali ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan tentunya jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan berita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Indonesia bisa ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir, kita harus kerja keras dan kompak. Halo, Sobat Bola. Ada kabar yang bikin merinding dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Garuda berhasil mengalahkan Bahrain dalam laga sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 25/3. Kemenangan ini bukan cuma sekadar angka di papan skor, tapi juga jadi bukti kalau Indonesia masih punya peluang buat tampil di Piala Dunia 2026. Kemenangan yang membakar asa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan penuh semangat menegaskan kalau kerja keras adalah kunci utama buat mewujudkan mimpi besar ini. Kita bisa buktikan kalau kita mau kerja keras, kita bisa coba lagi, kata Erick setelah Indonesia sukses menaklukkan Bahrain. Ya, kemenangan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi juga soal mentalitas. Buat lo yang masih ingat, Indonesia sempat keok lawan Jepang, tapi langsung bangkit dan berhasil ngebantai Arab Saudi. Begitu juga kali ini setelah sempat kalah dari Australia, Garuda kembali terbang tinggi dengan menumbangkan Bahrain. Hari ini kita membuktikan bangsa kita bisa.
Kalau kita mau kerja keras, kalau kita mau kompak, kita bisa. Tegas Erik dengan penuh optimisme. I think we aware we've been in this situation before. Yeah? We lost against Japan, we bounced back against Saudi, and we got the points. So this is similar situation, and we've been there. So I trust you can deliver the best that we can for the next match. And I still believe we're still in the projects to qualify for World Cup. This is why we all here. Okay, come on. The other way. Lovely ball to big man to Marcelino Ferdinand, who centers it for Romani. Timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan. Lewat akun Instagram pribadinya, Erick Thohir juga kembali menekankan kalau kemenangan atas Bahrain adalah bukti nyata bahwa Timnas Indonesia punya mental baja. Kemenangan melawan Bahrain malam tadi membuktikan kita berhasil bangkit setelah kalah melawan Australia. Sebelumnya kita juga berhasil bangkit dengan meraih kemenangan atas Arab Saudi usai kalah dari Jepang. Kita buktikan bisa bangkit 2 kali dan menjaga asa untuk bisa membawa Garuda tampil di pentas dunia. Tulis Erick. Jadi, buat lo yang masih pesimis atau ngeremehin Timnas, saatnya buang jauh-jauh pikiran negatif itu. Timnas kita udah nunjukin kalau mereka punya potensi buat bersaing di level dunia. Sekarang tinggal kita sebagai pendukung, apakah mau terus support dan kasih energi positif, atau malah sibuk nyinyir di media sosial. Posisi di klasemen masih ada harapan. Hasil positif lawan Bahrain ini bikin Timnas Indonesia makin mendekat ke tiket Piala Dunia 2026. Saat ini Garuda duduk di peringkat keempat grup C kualifikasi dengan koleksi 9 poin, cuma selisih 1 angka dari Arab Saudi di posisi ketiga. Apakah ini sulit? Jelas. Tapi apakah mustahil? Sama sekali enggak. 2 pertandingan terakhir di fase grup bakal jadi penentuan. Indonesia bakal menghadapi Cina di kandang sendiri pada 10 Juni sebelum akhirnya bertandang ke markas Jepang di tanggal yang sama. Kalau bisa sapu bersih 2 laga ini, peluang buat melaju ke putaran berikutnya makin besar. Kerja keras dan dukungan tanpa henti sepak bola itu bukan cuma soal skill di lapangan, tapi juga soal dukungan dari tribun dan layar kaca. Sekarang waktunya kita semua sebagai fans sejati buat kasih semangat maksimal buat Timnas Indonesia. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak yang dukung Timnas Garuda. Yuk, kita buktikan kalau sepak bola Indonesia bisa melangkah jauh. Timnas Indonesia tanpa Marcelino dan Maarten Paes versus Cina. Siapa penggantinya? Pecinta sepak bola Indonesia pasti udah gak sabar nunggu laga seru antara Timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi ada kabar kurang enak nih buat kita semua, karena 2 pemain kunci Garuda, Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes, dipastikan absen di laga ini karena akumulasi kartu kuning. Duh, siapa nih yang bakal ngegantiin mereka? Marcelino dan Maarten Paes kena sanksi. Kok bisa? 2 pemain ini dapat kartu kuning waktu Indonesia lawan Bahrain pada 25 Maret 2025 kemarin. Marcelino kena kartu karena protes keras ke wasit, sedangkan Maarten Paes dianggap ngulur-ngulur waktu di injury time. Dengan akumulasi 2 kartu kuning, mereka otomatis kena sanksi larangan bermain 1 pertandingan. Itu artinya pas matchday 9 nanti lawan Cina, mereka cuma bisa nonton doang dari tribun. Bukan cuma mereka berdua yang harus waspada. Ada beberapa pemain timnas lain yang udah ngantongi 1 kartu kuning. Kayak Jay Edzes, Kevin Dix, Calvin Verdon, Muhammad Ferrari, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Kalau mereka sampai dapat kartu kuning lagi di laga berikutnya, bisa-bisa mereka juga absen di pertandingan selanjutnya. AFC sendiri belum ngasih info soal kemungkinan pemutihan kartu kuning jelang ronde 4, jadi para pemain kudu ekstra hati-hati. Laga krusial. Timnas wajib menang lawan Cina. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Pertandingan ini super penting buat Indonesia karena bakal menentukan langkah Garuda ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina sendiri bukan lawan sembarangan. Mereka punya skuad yang kuat dan pengalaman lebih banyak di ajang internasional.
Jadi kehilangan Marcelino dan Paes bisa jadi pukulan telak buat skuad asuhan Shin Tae-yong. Tapi tenang, Indonesia masih punya amunisi lain yang gak kalah keren. Siapa pengganti Marcelino? Marcelino itu salah satu gelandang serang terbaik yang dimiliki timnas saat ini. Dia sering dipasang sebagai starter dan jadi kreator serangan di lini tengah. Dengan absennya dia, Patrick Kluivert punya beberapa opsi pemain lain yang bisa mengisi posisinya. Eliano Reijnders gelandang keturunan yang baru dipanggil ke timnas. Dia punya passing yang akurat dan bisa bantu serangan. Dan James bisa main di posisi gelandang serang atau sayap, fleksibel buat jadi opsi di lini tengah. Ricky Kambuaya punya pengalaman di timnas dan bisa mengisi peran Marcelino sebagai playmaker. Dengan banyaknya pilihan, Patrick Kluivert tinggal memilih siapa yang paling cocok buat strategi melawan Cina nanti. Siapa pengganti Maarten Paes di bawah Mistar? Maarten Paes jadi kiper utama timnas Indonesia belakangan ini, terutama karena pengalamannya bermain di Eropa. Tapi absennya dia gak perlu terlalu dikhawatirin karena kita punya kiper-kiper lain yang gak kalah jago. Emil Audero kiper yang punya pengalaman di Serie A Italia. Dia bisa jadi pilihan utama untuk menggantikan Paes. Nado Argawinata udah sering tampil bareng timnas dan punya mental yang kuat. Hernando Ari Sutaryadi kiper muda berbakat yang sering jadi andalan timnas U-Strip 23. Dengan pilihan ini, Indonesia tetap bisa punya lini pertahanan yang solid meski tanpa Maarten Paes. Kesempatan pemain pelapis untuk bersinar. Absennya Marcelino dan Paes bisa jadi berkah terselubung buat pemain lain yang selama ini cuma jadi pelapis. Mereka bisa dapat kesempatan emas buat nunjukin kualitas mereka di pertandingan sebesar ini. Selain itu, ini juga jadi ujian buat kedalaman skuad timnas. Dulu kalau ada pemain inti absen, timnas kita sering kelimpungan. Tapi sekarang dengan banyaknya pemain diaspora dan regenerasi yang terus berjalan, timnas kita jauh lebih siap menghadapi tantangan. Dukungan dari supporter sangat dibutuhkan. Kalau lo pencinta timnas Indonesia, ini saatnya buat kasih dukungan penuh. Jangan lupa ramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau dukung timnas dari rumah dengan semangat juang Garuda. Laga ini bakal jadi penentu apakah kita bisa terus melaju ke babak selanjutnya atau enggak. So, buat kalian semua yang pengen lihat timnas Indonesia terus berprestasi, ayo kasih support terbaik dan doakan mereka bisa menang lawan Cina. Jangan sampai kelewatan pertandingannya ya. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Mohon like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan berita timnas terbaru selanjutnya.